Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu mengenai pengeluaran konsumsi masyarakat. Sebelum kami mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dirta selaku dosen pembimbing mata kuliah Perekonomian Indonesia. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Ahmad Amrul Taufik, yang kedua ada Jelly Zalini, yang ketiga ada M. Alvin Prarota, yang keempat ada M. Gilang Sabilal Rais, dan yang terakhir ada Sylvie Ramadhani atau saya sendiri. Baiklah, next. Untuk materi yang pertama, itu mengenai perilaku konsumen masyarakat yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Secara ringkas, konsumen merupakan orang atau sekelompok orang yang menggunakan barang dan jasa untuk keperluan diri sendiri, keluarga, masyarakat, atau makhluk lain dan bukan untuk diperjualbelikan lagi. Jadi di sini konsumen adalah orang yang mengambil nilai manfaat dari barang dan atau jasa tersebut. Next. Terus, apa saja sih faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen? Di sini ada 4 faktor. Yang pertama itu ada kebudayaan. Faktor kebudayaan dikatakan memiliki pengaruh yang paling luas dibanding faktor-faktor lain. Yang kedua ada sosial. Faktor ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam bentuk perilaku konsumen karena seseorang dibesarkan di dalam lingkungan yang bagaimana mereka sudah terbiasa dengan dengan sosial di sana. Next. Terus yang ketiga ada pribadi. Nah, perilaku konsumen dapat ditentukan dari pribadi orang, misalkan faktor usia, psikologi, kesehatan, kepribadian, gaya hidup, dan lain-lain. Yang keempat ada psikologi. Faktor ini dipengaruhi oleh keinginan seseorang untuk diakui, dianggap ada, dan diterima lingkungan. Next. Terus di sini ada model perilaku konsumen. Nah, model perilaku konsumen di sini ada 4. Yang pertama ada deskriptif. Deskriptif ini menggambarkan langkah-langkah yang dilalui oleh konsumen untuk memutuskan pembelian. Yang kedua ada prediksi. Prediksi di sini mampu memperkirakan aktivitas konsumen di masa depan yang berhubungan dengan aktivitas jual beli. Yang ketiga ada explanation, menjelaskan sebab-sebab konsumen membeli produk. Dan yang terakhir ada pengendalian, mengarahkan aktivitas yang dilakukan konsumen di masa depan agar melakukan pembelian. Next. Terus beberapa hal yang dapat dipublikasikan dari teori perilaku konsumen dalam kegiatan bisnis. Yang pertama ada merancang strategi pemasaran yang baik. Yang kedua untuk mengetahui kebutuhan konsumen. Dengan mengenali perilaku konsumen secara cermat, perusahaan tidak hanya mengetahui siapa yang cocok untuk pasar mereka, bahkan perusahaan dapat menciptakan pasar baru dan produk baru. Next. Terus yang ketiga, untuk membantu dalam membuat kebijakan publik. Yang keempat, menyiapkan perlindungan konsumen. Terus dengan adanya jaminan perlindungan, konsumen tentu memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi konsumen untuk mengkonsumsi barang dan jasa. Next. Terus terakhir di sini ada proses pengambilan keputusan pembelian. Yang pertama ada pengenalan masalah, yang kedua ada pencarian informasi, yang ketiga ada mengevaluasi alternatif. Next. Terus yang keempat ada memutuskan untuk membeli, dan yang terakhir evaluasi setelah pembelian. Lanjut. Nah, baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terus untuk materi selanjutnya di sini akan dipresentasikan oleh Gilang. Kepada Gilang, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pola konsumsi masyarakat. Pola konsumsi dalam hal ini yaitu merujuk pada kebiasaan atau perilaku konsumen, yang mana dalam membeli dan menggunakan barang dan jasa. Pola konsumsi dapat bervariasi antara masyarakat yang satu dan yang lainnya, tergantung pada banyak faktor seperti budaya, pendapatan, pendidikan, preferensi, dan faktor-faktor lainnya.
Pola konsumsi memainkan peran penting dalam perekonomian karena konsumsi adalah salah satu komponen terbesar dalam pengeluaran ekonomi suatu negara. Next. Adapun komponen utama dalam pola konsumsi, yaitu yang pertama tentu saja itu makanan dan minuman, kedua ada transportasi, yang ketiga perumahan, yang keempat kesehatan dan kebugaran, dan kelima pendidikan, keenam hiburan dan rekreasi, ketujuh fashion dan gaya hidup, dan yang terakhir yaitu elektronik dan teknologi. Next. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi, yaitu yang pertama tentu saja pendapatan, yaitu seperti yang kita ketahui semakin tinggi pendapatan, maka semakin besar pula kemampuan untuk membeli barang dan jasa, dan semakin banyak pula variasi yang dapat dibelinya. Yang kedua yaitu harga. Harga yang tinggi dapat membuat barang dan jasa sulit diakses oleh masyarakat, oleh sebagian masyarakat. Yang ketiga yaitu selera dan preferensi. Hal ini, selera dan preferensi pribadi dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih jenis barang dan jasa. Dan yang terakhir yaitu iklan dan promosi. Iklan dan promosi juga mempengaruhi persepsi dan preferensi konsumen terhadap suatu produk atau merek tertentu, yang mana hal ini mempengaruhi selera dan preferensi masyarakat tersebut. Next. Oke, selanjutnya yaitu perbedaan pola konsumsi masyarakat Indonesia dengan negara lain. Perlu digarisbawahi bahwa ini bukan secara pasti, tapi sebagian besar adalah seperti ini. Yang pertama itu konsumsi masyarakat. Masyarakat Indonesia pada dasarnya cenderung memilih makanan tradisional dan bergizi, seperti nasi dan sayur dibandingkan makan makanan instan dan cepat saji. Sementara di negara maju sebaliknya, yaitu lebih cenderung memilih makanan yang praktis dan instan, yang lebih mudah dan cepat untuk disiapkan. Yang kedua yaitu konsumsi fashion. Di negara maju, masyarakat lebih cenderung memilih produk fashion yang memiliki merek terkenal dengan harga yang lebih mahal. Sementara di Indonesia, masyarakat lebih memilih produk fashion yang terjangkau, namun tetap memiliki kualitas yang baik. Hal ini dapat dilihat dari semakin maraknya produk thrifting atau barang bekas dari luar negeri. Yang ketiga yaitu konsumsi teknologi. Di negara maju, penggunaan teknologi seperti smartphone dan internet sudah menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari. Seperti contohnya itu produk iPhone, yang mana di luar negeri merupakan produk yang dapat dilihat atau adalah produk yang normal. Sedangkan di Indonesia adalah cenderung merupakan produk atau barang mewah. Penggunaan teknologi di Indonesia sendiri masih belum merata dan terbatas pada sebagian masyarakat. Yang keempat yaitu konsumsi transportasi. Di negara maju, transportasi umum seperti kereta, bus, dan tram seperti halnya di Jepang lebih populer dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Sementara di Indonesia, kendaraan pribadi seperti sepeda motor menjadi moda utama transportasi utama karena lebih praktis dan terjangkau. Yang kelima yaitu konsumsi wisata. Masyarakat di negara maju lebih cenderung berlibur ke luar negeri, sementara masyarakat Indonesia lebih memilih berlibur di dalam negeri. Oke, selanjutnya. Next. Baiklah, mungkin itu saja. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Gilang. Untuk penjelasan selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Saudara Alvin. Kepada Alvin, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya yaitu mengenai dimensi ketimpangan pengeluaran konsumsi. Yang pertama yaitu pendapatan. Ketimpangan pengeluaran konsumsi dapat tercermin dari tingkat pendapatan yang berbeda antara individu atau kelompok masyarakat. Semakin besar perbedaan pendapat, semakin besar pula ketimpangan pengeluaran konsumsi. Kemudian yang kedua yaitu konsumsi. Ketimpangan pengeluaran konsumsi juga dapat dilihat dari pola konsumsi yang berbeda antara individu atau kelompok masyarakat. Jika terdapat perbedaan yang signifikan dalam pola konsumsi, maka dapat diasumsikan bahwa terdapat ketimpangan pengeluaran konsumsinya. Kemudian akses terhadap barang dan jasa. Ketimpangan pengeluaran konsumsi juga dapat tercermin dari akses yang berbeda terhadap barang dan jasa antara individu atau kelompok masyarakat. Jika terdapat kelompok yang tidak memiliki akses yang sama terhadap barang dan jasa, maka dapat diasumsikan bahwa terdapat ketimpangan pengeluaran konsumsinya. Kemudian kesenjangan sosial. Ketimpangan pengeluaran konsumsi juga dapat dilihat dari perbedaan dalam struktur sosial dan kekuatan ekonomi yang berbeda antara individu atau kelompok masyarakat. Jika terdapat kelompok yang lebih lemah secara sosial dan ekonomi dibandingkan kelompok yang lebih kuat, maka dapat diasumsikan bahwa terdapat ketimpangan pengeluaran konsumsinya. Kemudian yang kelima yaitu mobilitas sosial.
Ketimpangan pengeluaran konsumsi juga dapat tercermin dari kemampuan individu atau kelompok masyarakat untuk bergerak secara sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Jika terdapat kelompok yang tidak memiliki kemampuan untuk bergerak ke tingkat sosial dan ekonomi yang lebih tinggi, maka dapat diasumsikan bahwa terdapat ketimpangan pengeluaran konsumsinya. Kemudian yang keenam yaitu kualitas hidup. Ketimpangan pengeluaran konsumsi juga dapat dilihat dari perbedaan kualitas hidup antara individu atau kelompok masyarakat. Jika terdapat kelompok yang memiliki standar hidup yang lebih rendah dibandingkan kelompok yang lebih tinggi, maka dapat diasumsikan bahwa terdapat ketimpangan pengeluaran konsumsinya. Kemudian yang ketujuh yaitu akses terhadap layanan publik. Ketimpangan pengeluaran konsumsi juga dapat tercermin dari akses yang berbeda terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur antara individu atau kelompok masyarakat. Jika terdapat kelompok yang tidak memiliki akses yang sama terhadap layanan publik, maka dapat diasumsikan bahwa terdapat ketimpangan pengeluaran konsumsinya. Kemudian yang delapan yaitu kesempatan ekonomi. Ketimpangan pengeluaran konsumsi dapat dilihat dari perbedaan kesempatan ekonomi antara individu atau kelompok masyarakat. Jika terdapat kelompok yang memiliki kesempatan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan kelompok yang lebih tinggi, maka dapat diasumsikan bahwa terdapat ketimpangan pengeluaran konsumsinya. Kemudian yang ke-9 yaitu pembangunan ekonomi. Ketimpangan pengeluaran konsumsi juga dapat tercermin dari perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antara wilayah atau negara yang berbeda. Jika terdapat wilayah atau negara yang memiliki tingkat pembangunan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan wilayah atau negara yang lebih tinggi, maka dapat diasumsikan bahwa terdapat ketimpangan pengeluaran konsumsinya. Kemudian yang terakhir yaitu kesenjangan gender. Ketimpangan pengeluaran konsumsi dapat dilihat dari perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pendapatan dan akses terhadap sumber daya ekonomi lainnya. Jika terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal ini, maka dapat diasumsikan bahwa terdapat ketimpangan pengeluaran konsumsi antara gender. Dengan memperhatikan dimensi-dimensi tersebut dari ke-10 dimensi ini, maka dapat dilihat dari tingkat ketimpangan pengeluaran konsumsi dalam suatu masyarakat atau wilayah. Penting juga untuk mengatasi ketimpangan pengeluaran konsumsi agar terciptanya masyarakat yang lebih adil dan lebih sejahtera. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk terima kasih kepada Saudara Alvin Prarata. Selanjutnya di sini adalah tabungan masyarakat yang akan dijelaskan oleh Ahmad Amrul Taufik. Kepada Saudara Amrul, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu mengenai tabungan masyarakat. Tabungan masyarakat merupakan bagian dari pendapatan yang diterima masyarakat yang tidak digunakan untuk konsumsi, atau dengan kata lain, tabungan masyarakat merupakan selisih antara pendapatan dan konsumsi masyarakat. Lembaga keuangan yang menyediakan layanan tabungan masyarakat bisa berupa bank, koperasi, atau lembaga keuangan lainnya. Biasanya tabungan masyarakat dikelola oleh bank sebagai bagian dari layanan perbankan. Dalam hal ini, bank memberikan bunga atau imbalan atas tabungan masyarakat sebagai bentuk apresiasi dan sebagai intensif untuk menjaga agar nasabah tetap menabung di bank tersebut. Secara umum juga, tabungan masyarakat dapat membantu individu atau kelompok masyarakat untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Yang selanjutnya yaitu mengenai mengapa tabungan penting bagi masyarakat. Tabungan sangat penting bagi masyarakat karena memiliki beberapa manfaat yang dapat membantu meningkatkan stabilitas keuangan dan mencapai kesejahteraan ekonomi masyarakat. Berikut ini adapun 4 alasan tabungan penting bagi masyarakat, diantaranya yaitu yang pertama, untuk mengatasi ketidakpastian keuangan. Tabungan dapat membantu mengatasi ketidakpastian keuangan karena dengan menyimpan uang di dalam tabungan, masyarakat dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi kebutuhan atau kejadian tak terduga di masa depan seperti kehilangan pekerjaan, kecelakaan, atau kesehatan yang buruk. Dengan memiliki dana darurat di tabungan tersebut, masyarakat tidak perlu khawatir tidak memiliki dana yang cukup untuk mengatasi keadaan yang tidak diinginkan. Alasan yang kedua yaitu untuk menjaga stabilitas keuangan.
Dengan menabung secara teratur, masyarakat dapat mempertahankan stabilitas keuangan mereka dan meminimalkan risiko keuangan yang tidak diinginkan. Tabungan tersebut juga dapat membantu masyarakat menghindari terjebak dalam utang dan biaya bunga yang tinggi. Alasan yang ketiga yaitu mencapai tujuan finansial jangka panjang. Masyarakat dapat mencapai tujuan finansial jangka panjang seperti membeli rumah atau mobil, atau bahkan juga mempersiapkan pendidikan anak dan dana pensiun dengan menabung secara teratur dan konsisten. Misalnya saja dengan menabung di akun investasi seperti reksadana atau deposito masyarakat dapat memaksimalkan penghasilan mereka dan mencapai tujuan finansial jangka panjang mereka lebih cepat. Yang keempat atau yang terakhir yaitu memberikan akses secara kredit. Tabungan yang teratur dan konsisten juga dapat memberikan akses ke kredit yang lebih mudah dan terjangkau. Bank atau lembaga keuangan akan lebih mungkin memberikan pinjaman kepada masyarakat yang memiliki riwayat tabungan yang baik, karena itu menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan mereka dan memiliki kemampuan untuk membayar kembali pinjaman. Baiklah, slide selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis tabungan masyarakat. Berikut ini ada 6 jenis tabungan masyarakat. Di antaranya yaitu yang pertama tabungan simpanan. Tabungan simpanan adalah jenis tabungan yang paling umum digunakan oleh masyarakat, di mana tabungan ini biasanya ditawarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya dengan tujuan untuk menyimpan uang dalam jangka pendek atau menengah. Dalam tabungan ini, uang yang disimpan dapat ditarik kapan saja dengan bunga yang diberikan tergantung pada suku bunga yang ditetapkan oleh bank. Yang kedua yaitu tabungan deposito. Tabungan deposito adalah jenis tabungan yang ditawarkan oleh bank di mana pihak nasabah menyetor uang dalam jangka waktu tertentu biasanya 1-5 tahun dengan suku bunga yang lebih tinggi dari tabungan simpanan biasa. Uang yang disimpan dalam deposito tidak dapat ditarik sebelum jangka waktu berakhir kecuali dengan denda yang ditetapkan oleh bank. Yang ketiga yaitu jenis tabungan yang ketiga yaitu tabungan emas. Tabungan emas adalah jenis tabungan yang memungkinkan nasabah untuk menabung dalam bentuk emas fisik atau dengan cara membeli sertifikat emas. Tabungan emas juga dianggap sebagai salah satu bentuk investasi yang aman dan stabil karena nilainya cenderung stabil dan tidak terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar. Jenis tabungan yang keempat yaitu tabungan pendidikan. Tabungan pendidikan adalah jenis tabungan yang ditujukan untuk menyimpan uang untuk biaya pendidikan anak. Dalam tabungan ini biasanya nasabah menabung secara teratur untuk mempersiapkan biaya pendidikan anak di masa depan. Beberapa jenis tabungan pendidikan pun menawarkan banyak manfaat tambahan seperti beasiswa dan perlindungan asuransi. Jenis tabungan yang kelima yaitu tabungan haji. Tabungan haji adalah jenis tabungan yang ditawarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya untuk membantu nasabah mempersiapkan biaya perjalanan haji. Dalam tabungan ini, nasabah menabung secara teratur dan bunga yang dihasilkan akan digunakan untuk membayar biaya perjalanan haji. Jenis tabungan yang keenam atau yang terakhir yaitu tabungan pensiun. Tabungan pensiun adalah tabungan yang ditujukan untuk menyimpan uang dalam jangka panjang untuk persiapan pensiun. Dalam tabungan ini, nasabah menabung secara teratur untuk memastikan kebutuhan finansialnya tercukupi saat memasuki masa pensiun. Materi yang berikutnya yaitu mengenai pengaruh tabungan masyarakat terhadap perekonomian Indonesia. Tabungan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Dalam konteks ekonomi, seperti ketika masyarakat menabung di bank dapat menggunakan dana tersebut untuk memperkuat modal dan cadangan likuiditasnya. Hal ini dapat membantu mencegah kegagalan bank dan mengurangi risiko sistemik dalam perekonomian Indonesia. Adapun berikut ini penjelasan mengenai alasan mengapa tabungan masyarakat itu dapat memengaruhi perekonomian Indonesia. Di antaranya yaitu yang pertama, sebagai sumber pembiayaan investasi. Tabungan masyarakat dapat menjadi sumber pembiayaan untuk sektor investasi di Indonesia. Sebagian besar investasi dilakukan oleh perusahaan dan investor yang memerlukan modal untuk menjalankan usaha mereka. Dengan meningkatnya tabungan masyarakat, sektor keuangan memiliki lebih banyak dana yang tersedia untuk disalurkan sebagai modal usaha. Hal ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi karena meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja baru. Alasan mengapa tabungan masyarakat dapat memengaruhi perekonomian Indonesia yang kedua yaitu menambah daya beli masyarakat. Tabungan masyarakat dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat. Dalam sebuah perekonomian, permintaan adalah faktor yang sangat penting
untuk memengaruhi tingkat produksi atau penjualan barang dan jasa. Dengan adanya tabungan masyarakat, masyarakat dapat menabung untuk membeli barang dan jasa di masa depan, sehingga meningkatkan daya beli mereka. Hal ini juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memicu penjualan produk dan jasa. Alasan yang ketiga yaitu dapat membantu pemerintah dalam mengumpulkan dana. Pemerintah membutuhkan sumber dana untuk menjalankan berbagai program dan kebijakan publik. Salah satu cara pemerintah mengumpulkan dana adalah dengan menerbitkan obligasi atau surat berharga negara. Namun, tabungan masyarakat juga dapat membantu pemerintah dalam mengumpulkan dana dengan menempatkan dana mereka pada instrumen investasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Hal ini dapat memperkuat keuangan pemerintah dan memungkinkannya untuk melaksanakan program dan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat. Alasan yang terakhir yaitu untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka panjang, meningkatnya tabungan masyarakat dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan menabung, masyarakat dapat merencanakan keuangan mereka secara lebih baik dan memiliki dana cadangan untuk kebutuhan mendesak di masa depan. Selain itu juga, meningkatnya tabungan masyarakat juga dapat memperkuat sektor keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ahmad Amrul Taufik. Baiklah, untuk materi terakhir akan dijelaskan oleh Saudara Jelly Zalini. Kepada Jelly, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian konsumsi dan tabungan. Konsumsi ini adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan secara langsung. Selanjutnya, tabungan adalah suatu simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari maupun kepentingan lainnya. Next. Selanjutnya, fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi adalah hubungan jumlah konsumsi dan penghasilan. Sedangkan fungsi tabungan adalah hubungan jumlah tabungan dengan penghasilan. Nah, maka rumus dari fungsi konsumsi dan tabungan dapat ditulis Y sama dengan C ditambah S. Keterangan dan penjelasan dari rumus adalah C disebut sebagai pendapatan, Y disebut sebagai pendapatan, C disebut sebagai konsumsi, S disebut sebagai tabungan. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Jelly yang sudah menjelaskan materinya. Selanjutnya kita akan melakukan sesi pertanyaan, yang mana sebelumnya para kelompok lain sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Next. Terus untuk soal kelompok 1 akan dijawab oleh Saudara Gilang. Kepada Gilang, saya persilakan. Baik, untuk pertanyaan dari kelompok 1 yaitu dari Iza Irhas Afina, yaitu
Pertama itu, bagaimana pola konsumsi masyarakat Indonesia terkhusus pada masyarakat yang berusia 15-20 tahun. Apakah ada komponen yang berbeda dengan masyarakat pada kategori lain? Misalnya pada usia kurang dari 14 tahun. Adapun jawaban dari kelompok kami yaitu masyarakat Indonesia yang mana berusia 15-20 tahun pada dasarnya cenderung lebih memilih makanan yang cepat saji, minuman berkafein, dan produk dengan teknologi seperti smartphone dan game online. Mereka juga cenderung mengikuti tren dan gaya hidup yang sedang populer, terutama di media sosial. Sementara itu, pola konsumsi masyarakat Indonesia pada kategori kurang dari 14 tahun pada dasarnya lebih dipengaruhi oleh preferensi orang tua dan keluarga mereka, yang mana lebih sering mengonsumsi makanan dan minuman yang lebih sehat seperti buah-buahan dan air putih, yang didukung oleh orang tua mereka. Adapun hal ini perlu digarisbawahi, pola konsumsi itu bisa berbeda-beda tergantung pada latar belakang sosial ekonomi dan budaya masyarakat tersebut, seperti kelompok masyarakat Indonesia yang lebih konservatif dalam hal makanan dan minuman dan lebih memilih produk-produk lokal yang lebih terjangkau, ataupun kelompok kelas atas atau kelas atas dari masyarakat yang lebih memilih produk-produk impor yang lebih mahal dan lebih mewah yang tentunya lebih berkualitas. Baiklah, mungkin itu saja jawaban dari saya. Kepada moderator, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Gilang. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya ini akan dijawab oleh Saudara Amrul. Kepada Saudara Amrul Taufik, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu Alvira Maharani. Pertanyaannya yaitu, selama pandemi COVID-19, konsumsi masyarakat Indonesia melemah. Bagaimana upaya pemerintah dalam menggerakkan kembali konsumsi masyarakat Indonesia? Jawabannya yaitu, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk menggerakkan kembali konsumsi masyarakat selama pandemi COVID-19. Beberapa upaya tersebut diantaranya yaitu yang pertama, stimulus ekonomi pemerintah. Pemerintah memberikan stimulus ekonomi melalui berbagai program seperti Kartu Prakerja, BLT atau bantuan langsung tunai, dan subsidi untuk usaha kecil dan menengah atau UKM. Program-program ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memulai kembali aktivitas konsumsi mereka. Yang kedua yaitu kampanye pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Pemerintah juga mengadakan kampanye pemulihan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih konsumtif. Program ini mencakup berbagai diskon dan promo dari berbagai sektor usaha seperti transportasi, pariwisata, makanan dan minuman, serta fashion dan elektronik. Yang ketiga, yaitu pemerintah menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah juga memberikan penekanan pada protokol kesehatan sebagai upaya untuk menggerakkan kembali aktivitas konsumsi. Penerapan protokol kesehatan yang ketat di berbagai sektor usaha seperti restoran, mal, dan tempat wisata dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas konsumsi. Adapun yang terakhir yaitu peningkatan infrastruktur pemerintah. Peningkatan infrastruktur pemerintah juga melakukan investasi pada sektor seperti pembangunan jalan tol, bandara, dan pelabuhan yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia dan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan adanya investasi pada sektor infrastruktur, diharapkan akan terjadi peningkatan aktivitas ekonomi yang dapat memicu kembali konsumsi masyarakat. Jadi, kesimpulan secara keseluruhannya, upaya pemerintah dalam menggerakkan kembali konsumsi masyarakat Indonesia selama pandemi COVID-19 meliputi stimulus ekonomi, kampanye pemulihan ekonomi nasional, penerapan protokol kesehatan, dan peningkatan infrastruktur. Diharapkan dengan adanya upaya tersebut, masyarakat Indonesia dapat memulai kembali aktivitas konsumsinya dan membantu memulihkan perekonomian Indonesia lebih membaik ke depannya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ahmad Amrul Taufik. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Saudara Alvin Prarota. Kepada Saudara Alvin, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjawab soal dari kelompok 4 yang diwakilkan oleh Adisti. Itu dalam pertanyaannya, dalam tahap mengevaluasi alternatif biasanya konsumen lebih tertarik dengan pilihan yang seperti apa.
Oke, jadi jawabnya dalam tahap evaluasi alternatif dalam proses pengambilan keputusan konsumen, biasanya konsumen lebih tertarik pada pilihan yang memiliki atribut-atribut atau karakteristik yang memberikan manfaat lebih besar bagi mereka. Beberapa atribut yang biasanya menjadi fokus perhatian konsumen dalam tahap ini, contohnya kualitas, harga, fitur dan manfaat, kemudian brand atau reputasi, kemudian juga pengalaman dan rekomendasi. Dalam memilih alternatif tersebut, konsumen juga dapat menggunakan beberapa teknik evaluasi seperti membandingkan atribut, membuat daftar pro dan kontra, atau melakukan analisis biaya manfaat. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dan menggunakan teknik evaluasi yang tepat, diharapkan konsumen dapat memilih alternatif yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Baik, sekian yang bisa saya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Alvin Tarota. Next, selanjutnya soal dari kelompok 5 yang diwakilkan oleh Syahrial Sabari Nasution akan dijawab oleh saya sendiri. Di sini pertanyaannya, apakah setelah terjadinya COVID-19 mempengaruhi pola konsumsi masyarakat berubah? Nah, pada saat masa transisi pasca pandemi COVID-19 itu semua selera konsumsi masyarakat tentunya pasti berubah, di mana pada saat antara transisi antara COVID dan juga untuk kehidupan sehari-hari, masyarakat lebih cenderung antisipasi atau berjaga-jaga. Contohnya saat memilih makanan saja, masyarakat lebih suka mengkonsumsi makanan yang secara individu atau memesan makanan secara online dibanding mengkonsumsi makanan di restoran. Dan juga seperti berbelanja dan lain-lainnya, mungkin masyarakat akan cenderung lebih selektif memilih terhadap pakaian yang ingin dibeli atau perabotan-perabotan yang ingin dibeli. Tapi menurut Kementerian Perindustrian ada sisi positifnya juga, bahwasanya sektor strategis pasca masa transisi COVID-19 ini memiliki dampak yang positif karena pada sektor strategis akan tumbuh dampak positif pada perekonomian Indonesia. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Selanjutnya, next. Selanjutnya akan dijawab oleh Saudara Alvin. Kepada Saudara Alvin, saya persilakan. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6 yang diwakilkan oleh Anggrek Eljiutri Prayoga, yaitu pertanyaannya bagaimana menjaga konsumsi belanja masyarakat agar tidak melemah. Jadi jawabnya ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga konsumsi belanja masyarakat. Yang pertama yaitu memberikan stimulus ekonomi. Pemerintah dapat memberikan stimulus ekonomi dalam bentuk insentif fiskal dan moneter kepada masyarakat untuk mendorong konsumsi. Misalnya pemberian insentif pajak, tunjangan pengangguran, dan program bantuan sosial. Kemudian juga bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan kenaikan upah, pengurangan pajak, dan subsidi bahan bakar. Hal ini dapat membuat masyarakat lebih berani untuk belanja. Yang ketiga yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian nasional dapat ditingkatkan dengan memberikan informasi yang transparan dan jelas mengenai situasi ekonomi saat ini dan masa depan. Kemudian juga bisa menjaga stabilitas harga. Pemerintah dapat mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga dengan mengatur pasokan barang dan jasa, serta menetapkan kebijakan moneter yang tepat. Yang kelima itu bisa juga dengan mendorong produksi dalam negeri, karena dapat membantu meningkatkan tersediaan barang dan jasa dalam negeri sehingga harga lebih terjangkau bagi masyarakat. Kemudian yang keenam juga bisa dengan mendorong konsumsi cerdas, yaitu mengutamakan kebutuhan daripada keinginan.
Ini dapat membantu masyarakat mengelola keuangan dengan bijak dan tidak berbelanja berlebihan. Dengan melakukan hal-hal tersebut, diharapkan konsumsi belanja masyarakat dapat tetap terjaga dan tidak melemah, sehingga perekonomian nasional dapat tumbuh dan berkembang. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Alvin Pralota. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Saudara Jelly. Pada Jelly, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab soal dari kelompok 7, yaitu perwakilan dari Mayang. Bagaimana cara pemerintah meningkatkan pengeluaran konsumsi masyarakat dalam jangka mendukung perekonomian ekonomi, yaitu dengan meningkatkan aktivitas konsumsi dengan negeri dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa. Meningkatkan konsumsi nasional secara tidak langsung akan membuat industri ekonomi dalam negeri akan bertumbuh dengan baik. Nah, dengan itu pengeluaran konsumsi masyarakat atau rumah tangga merupakan variabel makroekonomi. Next. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 8, yaitu perwakilan dari Denny Sanjaya. Sebutkan dan jelaskan apa yang harus dilakukan agar konsumen memiliki royalitas pada produk yang ditawarkan. 1, yaitu memberikan penawaran menarik. Nah, contohnya dengan memberikan hadiah karena telah royal terhadap produk selama ini, atau bisa dengan memberikan diskon dan promosi menarik lainnya di saat waktu tertentu. Yang kedua, menjaga kualitas produk. Kualitas produk maupun jasa yang ditawarkan adalah hal yang utama sebagai cara pembangunan keputusan pelanggan. Apabila penawaran produk berkualitas baik, maka dalam hal ini tidak berkurang, maka konsumen pun secara otomatis akan mempertahankan produk dan tetap menggunakan jasa. Yang ketiga, menanamkan selalu nilai kejujuran. Dalam setiap hal, menjunjung tinggi tingkat dari kejujuran merupakan hal yang sangat penting. Seperti di dalam jangka panjang bisa membalik dan meruntuhkan bisnis yang sedang dirintisnya. Oleh karena itu, hendaklah kita bersikap jujur terhadap pelanggan maupun apapun itu. Yang keempat, sikapi keluhan pelanggan dengan ramah. Mendapatkan masukan baik berupa kritikan dan saran sehingga keluhan dari pelanggan merupakan hal yang wajar terjadi dalam suatu bisnis. Yang kelima, pelayanan yang prima. Suatu hal yang penting untuk pembisnis dalam melayani pelanggan dan prima adalah tidak membeda-bedakan konsumen, apalagi pelanggan kecil, pelanggan yang sudah lama menggunakan produk dan jasa, maupun pelanggan baru ataupun sekalipun. Selanjutnya itu adalah cara terbaik untuk mendapatkan royalitas pelanggan dengan membuat hubungan yang baik dan dengan pelanggan. Setiap bisnis perlu membuat pelanggannya senang karena pelanggan yang bahagia akan tersedia mengeluarkan lebih banyak uang untuk pembelian produk kita. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Jelly Zailani atas jawaban yang telah diberikan. Mungkin itu saja penjelasan dan kesimpulan yang sudah teman-teman yang sudah dijelaskan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.